enggak lah, Zah. Saya dengan dia. Saya bisa lebih jahat dari itu. Enggak, insyaallah. Itu berarti slogannya tuh baik apa nggak baik, Bu? Enggak baik. Nah, kalau kita mau jadi ibadur rahman, siap-siap. Dimanapun ibu berada, Bu, pasti ada api dunia. Nggak nyaman ibu di Pandau nih, mau pindah ibu pasti ketemu api dunia. Tak nyaman ibu di Az-Zahrah nih, mau pindah ibu pasti ada api dunia. Kemana ibu pergi, pasti ada api dunia. Betul, Bu? Maka ibu-ibu cinta Allah itu sesuai dengan kadar keimanan. Kalau iman kita lagi baik, insya Allah kalau kita dicela, difitnah orang, pasti kita nggak terbawa. Makanya kita perlu terus menambah keimanan. Benar nggak sih, Bu? Kita tuh menilai orang itu sesuai dengan kondisi hati kita. Iya kan? Nah, Bu Kartini cerita sama Bu Kadus. Bu Kadus, saya kadang-kadang melihat ibu pembina kita nih kayak mana lah ya. Bu, jangan marah ya, Bu ya. Contoh nih, Bu ya. Kita nih nggak diperhatikan, kadang-kadang nggak pernah hadir ibu pembina kita nih. Contoh nih. Nah, ini, Bu. Betul pula. Bu, saya dengan bahasa sederhana ya, Bunda. Tapi Bu Kadus kita ini luar biasa baiknya, Bu. Disampaikanlah berita itu. Ibu ini jadi pahlawan, tapi kesiangan. Bilang sama Bu Pembina, ini Bu, kemarin saya ketemu dengan Bu Kartini. Bu Kartini bilang, ibu tuh orangnya bla 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 loh, Bu, katanya. Saya pun nggak nyangka loh Bu Kartini itu bilang kayak gitu. Kalau iman ibu pembina kita itu kuat, insya Allah kita tidak terbakar dengan api dunia. Tak apa-apalah Bu Kadus, namanya saya manusia biasa, kan saya nggak bisa sempurna, kan ada prioritas yang kita lakukan. Itu kondisi iman. Kalau kuat imannya. Tapi kalau lagi turun iman ibu pembina, apa katanya? Gitu kata Bu Kartini itu, udah aku bantu padahal nggak ada elok nyawa dong. Kan gitu kan, Bu ya. Apalagi katanya Bu Kadus, ya Allah tega kali lah ibu tuh gitu, nak tengok lah besok dia. Iya. Bu, benar apa enggak sih, Bu? Benar. Berat Ibu? Berat. Maka orang-orang yang ibadur rahman itu dia memang lembut. Maka kalau ada orang yang mencaci kita, mencela kita, menfitnah kita, anggap dia orang awam. Jangan kasar ya, Bu. Ya. Dia aja lah, ini memang orang bodoh tuh. Marah ini sama kita nanti. Bu, Ibu gini biar aja orang bodoh tuh. Jangan. Anggap jadi anak. Bahasanya orang awam kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau kita terbawa, berarti apa bedanya Ibu dengan yang awam Bedanya tadi? kita sama dia sama dengan lebih kurang. Sama dengan lebih kurang. Padahal banyak loh, Wak. Bu, ini sederhana tapi berat ini baby cinta Allah. Insya Allah ya Bunda ya. Jadi walaupun kita ketemu dengan orang yang seperti itu, pesan saya untuk pengurus terutama ya, pengurus dan kita semua di dalam organisasi memang harus berlapang hati, Bu. Karena kita ini perkumpulan manusia, bukan perkumpulan malaikat. Ibu mau cari nyaman di mana? Nggak bisa, Bu. Kita semua dapat api dunia ini. Itu yang kedua ya, ini cinta Allah. Maaf Bu, sudah jam berapa Bu? Belum lagi, Zah. 10:04 Zah. Belum lagi, Zah. Masih lama, Zah. Ibu semakin banyak poinnya, semakin geleng-geleng nanti Ibu. Ya, nggak apa-apa, Zah. Nggak enak jadinya Ibu makan. Baik, kita lanjutkan masih 10:04 ya. Ya. Yang ketiga, ibu-ibu yang dicinta Allah. Yang pertama tadi Bu, tawadhu. Yang kedua, lembut kalau disapa dengan orang awam. Masya Allah. Yang ketiga, siapa lagi ciri-ciri ibadur rahman? Rajin tahajud dan rajin sholat malam. Maaf Ibu, kita kalau sudah menjadi pengurus, apalagi di dalam keanggotaan organisasi keagamaan, Bu, kalau bahasa kasar saya, Ibu itu sudah menjadi pelayan dakwahnya Allah. Panutan. Iya kan? Kita ini pelayan dakwahnya Allah. Jadi teman-teman yang bergabung di Zah Az-Zahra ini, bahasakan ke diri kita ini pelayan umat. Mengantarkan umat menjadi hamba Allah yang lebih baik. Ini pekerjaan yang paling mulia, Bu. Ya. Di dalam kita
maqasidul syariah, ibu beda cinta Allah, ya, profesi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi agen dakwah Allah. Lebih baik nilainya daripada onta merah. Kenapa? Ibu kalau ngajak orang kepada kebaikan, selama orang itu melakukan kebaikan dengan ajakan ibu, maka pahala itu akan mengalir ke dalam diri kita. Maka orang yang menjadi pelayan dakwahnya Allah, dia harus kuat secara ruhiyah, karena dia ingin melayani umat, maka ibadahnya harus kuat. Maka ibadur rahman itu orang-orang yang rajin sholat malam, Bu. Dia bangun sepertiga, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kemudahan, dia suka bermunajat pada malam hari. Kenapa dikatakan sholat malam? Bu, sholat malam ini adalah sholat sunnah mu'akkad dawadib dalam fikih. Apa sholat sunnah mu'akkad dawadib? Itu sholat sunnah yang sudah dekat dengan sholat wajib. Nah, bukan kalau dirinya sholat wajib itu namanya sholat rawatib. Dia sunnah rawatib mu'akkad dawadib. Nah, kalau sudah dawadib itu berarti Rasulullah tidak pernah meninggalkan lebih dari 3 kali amalan itu. Maka, tapi sholat tahajud ini nggak gampang, Bu. Kalau kita tanyakan ke dalam diri kita, mana banyak sholat duha kita daripada tahajud kita? Mungkin sholat duha lebih mudah. Iya kan, Bu? Sholat duha itu lebih mudah. Kenapa? Bu, hati-hati. Sholat tahajud ini, kalau kita banyak dosa, kalau kita banyak penyakit hati, kita akan sulit untuk sholat malam. Saya mohon maaf. Jadi ciri-cirinya begitu. Makanya kita sebelum tidur itu minta ampun kepada Allah, ya, maafkan orang yang melukai hati kita, supaya kita tuh bisa bangun malam. Pasti ibu ngerasain. Kalau iman kita lagi kuat, dosa hari itu tak banyak, tak pakai alarm pun, Bu. Bangun sendiri, ya. Sendiri bersegera. Tiba-tiba ibu udah wudhu. Tapi kalau iman lagi turun, maksiat sedang banyak, 5 kali pun alarm ibu berbunyi, Enggak bangun-bangun. lewat tuh. Dimatikan, tidur balik, dimatikan, tidur balik. Itu tergantung. Makanya dia menjadi ciri-ciri ibadur rahman. Kenapa? Karena sinyal Allah paling cepat itu memang sepertiga malam. Ketika orang sibuk tidur, dia bangun untuk menjumpai Rabbnya. Bu, semangat kembali kita dengan sholat tahajud ini, karena kita adalah membina umat. Meskipun kita masih berada di kerak-keraknya, jangan marah ya, Bu. Saya juga masih di kerak-kerak. Kerak-kerak itu ngerti, benar? Setengah jam muazan baru tahajud. Jadilah. Kan paling bagus itu sulusul lail, nusful lail kata Rasulullah. Kan yang paling bagus itu 1/3 dan 1/2 malam. Berarti 2:30, jam 3 itu afdolnya, Bu. Sholat tahajud kita jam berapa, Bu? 4:15. Kita jujur aja. Tapi kita ngambil itu supaya sholat subuhnya nggak telat. Nggak tertidur. Biasanya saya juga gitu, Bu. Kalau bangun jam 3 tuh payahnya tertidur, sholat subuh. Habis itu memaafkan diri. Apa dah sholat subuh 5:30? Tadi kan udah tahajud. Iya. Tahajud sunnah muakkad dawadib. Kalau sholat subuh wajib. Kita harus tahu hukum-hukumnya, ya. Ibu yang dicinta Allah. Bukan ini sampai sinilah dulu, Bu.